2008 ya. Jadi saya lulus kuliah dulu di Teknologi Pertanian UGM, terus begitu lulus dulu dilema gitu ya. Wah, saya mau jadi waktu itu udah diterima kerja juga di salah satu multinational company yang jadi ya kayak dream job gitu. Wah, ini pekerjaan yang dicita-citakan sama semua teman-teman saya di jurusan yang itu gitu ya. Terus tapi waktu itu ibu saya sakit, terus saya memilih, oke deh, kayaknya saya harus memulai usaha nih di rumah dalam rangka memang untuk nemenin ibu saya. Jadi nggak lama setelah saya memutuskan itu memang ibu saya meninggal tahun 2008, tapi saya sudah memutuskan, oke, saya mau membuat sesuatu gitu ya. Dalam keadaan memang pada saat itu saya ya secara ekonomi keluarga tidak baik lah. Jadi saya berpikir keras gitu ya. Harus usaha apa ya yang kira-kira modalnya terbatas dan belum ya nggak ada modal sama sekali dari orang tua ya. Saya mau sedikit share sebenarnya mengenai tadi kan kalau dari Mas Philip juga udah lihat data banyak ya, angkanya MM-an gitu ya. Wah, MM-an lagi, MM-an lagi. Tapi dulu yang menginspirasi saya sebenarnya ketika saya nggak punya duit nih, tahun 2008, saya nggak punya duit buat toko gitu ya, bahkan modal saya waktu itu adalah sisa dulu saya waktu kuliah juga kerja dalam rangka untuk menghidupi diri sendiri gitu ya. Tahun 2008 itu saya belajar beras organik di temannya bapak gitu ya. Kebetulan saya juga kuliah di teknologi pertanian, jadi sesuai lah. Akhirnya saya putuskan untuk pertama dulu saya dagang beras sebelum akhirnya beberapa ya 1-2 tahun kemudian saya punya jalan, ikut lomba, dapat hadiah dan sebagainya, saya bentukkan lahan, saya sewa lahan dan sampai sekarang kita produksi sendiri untuk beras organik sampai sekarang. Pada tahun yang sama ya, tahun 2008 itu saya juga belajar bikin website. Artinya saya pikir kan dulu bikin website tuh susah ya, mahal banget gitu ya. Ternyata dengan ngulik-ngulik sedikit, kita belajar sedikit, apalagi sekarang pandemi ya, teman-teman punya banyak waktu di dunia ini gitu ya, hampir setiap hari di rumah yang masih WFH atau masih punya waktu di rumah banyak, itu belajar untuk belajar bikin website. Dan ternyata bikin website itu, ya kalau kita bikin sendiri mungkin tutorialnya sudah banyak di YouTube, itu sekitar 250.000 lah, setahun gitu ya, kita ngomong setahun. Tapi ternyata nggak sulit. Ternyata dengan saya punya website, ini website yang saya buat sendiri gitu ya, simple pakai WordPress. Ternyata saya banyak dari awal dulu saya banyak dapat penjualan dari sini gitu. Karena di sini saya sangkutkan antara WhatsApp saya, terus nomor kantor, terus produknya apa, terus di sini ada link Tokopedia, Bukalapak, Shopee karena semuanya ya besar di Indonesia gitu kan. Akhirnya saya pikir wah menarik juga nih digital gitu kan atau ya penjualan online. Ada namanya Google Business itu semacam kartu nama online lah ya yang ada bintang-bintangnya, ada testimoninya gitu ya. Ternyata punya saya nomor 1 gitu ya di Jakarta ini ya. Nanti mungkin teman-teman bisa cek apakah kalau di Jakarta apa benar saya bohong atau enggak gitu ya. Tapi saya punya kata kuncinya adalah orang nyari beras organik. Jadi ketika kita bermain dunia online, mencari kata kunci itu penting banget. Seperti tadi sudah dijelaskan Mas Philip ya. Kita bermain dengan data. Kadang-kadang saya bermain dengan mencari kata kunci itu di Google Trend misalnya, atau ya sekedar mencari misalnya teman-teman punya produk apa, produk keripik gitu ya misalnya. Kita cari keripik misalnya. Oke, kita cari kalau produknya jual keripik pisang yang muncul apa sih gitu kan. Wah ternyata udah ada banana chips. Wah ini. Tapi di sini bintangnya masih cuma 8. Bisa nggak ya saya naik di atas untuk Google bisnisnya ini misalnya? Ya bisa banget, tinggal bintangnya lebih dari 8. Ya kalau kita punya teman, tetangga, dan keluarga di rumah udah lebih dari 8, pasti produk kita udah lebih di atas ini nih, daripada dia nih, gitu. Nah, kita cari kata kuncinya misalnya. Atau tadi Mas Philip juga nyebut banyak sekali bilang Tokopedia, Shopee, tapi nggak ada Bukalapak, nggak disebutin, dan lain-lain. Nah, ini dari awal dulu saya memang sudah mengalokasikan waktu saya untuk buka toko di semua toko online ya, dari Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Kaskus juga masih ada waktu itu, ada di OLX, kemudian ya ini ada Google Business dan Instagram gitu ya. Saya juga punya Instagramnya, walaupun mungkin beras organik orang nggak nyari di Instagram, tapi minimal saya ada di sini. Ketika orang nyari beras organik gitu ya, ya bisa jadi saya nongol gitu ya, nomor 1 misalnya gitu. Ini adalah kesempatan mungkin menurut saya
dunia online ini, dunia jualan online ini luar biasa menarik untuk kita pelajari. Kalau teman-teman nanti main online gitu ya, terus mikirin fotonya harus bagus. Coba ini saya nanya, teman-teman ini saya bikin foto pakai apa? Saya bikin pakai handphone. Jadi zaman sekarang sebenarnya nggak perlu, wah foto saya jelek gitu. Foto saya jelek karena saya nggak punya alat gitu misalnya. Udah nggak peduli, pokoknya ambil handphone aja karena pasti semua teman-teman UKM pasti kan punya handphone dan diedit di handphone juga misalnya pakai aplikasi Snapseed misalnya atau bahkan ngedit di Instagram juga bisa. Nah, ini yang akan kita manfaatkan banget ketika sosial media atau punya handphone ya, kita manfaatin benar-benar untuk proaktif berjualan di dunia online. Lalu saya juga mengajak teman-teman mungkin kenapa sih harus online? Karena sesuai dengan tadi Mas Philip tadi dari Kompas bahwa kalau kita jualan nggak meraba harga atau kompetitor atau sebenarnya kita tuh jualan gimana sih sebenarnya? Misalnya mau nyari beras merah gitu ya. Ketika saya punya produk beras merah, maka saya akan browsing beras merah gitu. Oh, yang lain tuh harganya segini. Oh, yang lain kemasannya segini, harganya segini. Nah, ini akan jadi, oh saya punya wawasan. Ini saya catat biasanya. Saya cari kompetitor yang, oh ini bisa laku segini karena, oh ini murah, berarti ini bukan organik. Coba kita bermain di organik gitu ya. Kalau bermain di organik, ada produk siapa sih kompetitor saya? Nah, ini selalu kita melihat data kan, oh ternyata datanya begini gitu. Oh, mereka bisa menang karena ini. Nah, itu menyenangkan sekali ketika kita bersentuhan dengan dunia online karena semuanya itu terukur, bisa kita lihat tanpa misalnya, wah kalau mau tahu harga kompetitor harus ke supermarket terus nyatet harga misalnya. Tapi dengan online kita bisa langsung lihat, oh ternyata ini beras saya gitu ya udah terjual 2.000 beras 2 kilo misalnya. Ternyata yang lain sekarang kalau kita lihat Tokopedia itu untuk rekomendasi ya, misalnya gimana sih supaya di atas kok punya saya walaupun jualannya lebih banyak tapi masih kalah sama yang jualannya cuma 200. Ternyata sekarang juga kita belajar bahwa Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu punya metode beriklan gitu ya. Jadi kalau kalau kita harus pasang iklan, ya kalau kita pasang iklan baru produk kita bisa nongol di atas. Ini kan ada tulisan nih ad ads gitu. Berarti ini wah ini berbayar ini gitu. Nah, ini jadi pemahaman untuk mengetahui bagaimana sih si platform ini atau tokonya ini bekerja bagaimana. Nah, ini penting banget. Jadi bagaimana memenangkan pertarungan di dunia online itu juga perlu kita pelajari gitu ya. Nah, tadi memang pentingnya data bahwa kalau kita sudah punya data, maka ya kita tahu harus berantem model gimana nih. Apakah bagus-bagusan foto? Tapi ternyata sekarang foto bukan jaminan. Ya bisa jadi gini, misalnya harga lebih murah, oke. Foto lebih bagus, oke. Tapi harus juga beriklan misalnya. Berapa banyak iklan yang harus kita belanjakan? Nah, itu kan jadi kita harus coba-coba.